Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Di sini sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik, sebelumnya Bapak akan absensi terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Atau ada yang izin, sakit, atau bepergian? Oh, baik. Ya, semua hadir ya. Oke. Nah, sebelumnya di sini ada yang udah pernah tahu apa itu puisi? Oh, belum pernah tahu ya. Jadi, oke, di sini Bapak. Jadi langsung aja ya, langsung ke materi inti aja. Kita langsung melakukan pembahasan ke ini. Ke apa sih itu puisi? Terus apa aja sih unsur-unsurnya? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan secara perlahan supaya kalian bisa paham ya. Oke. Nah, yang pertama itu pengertiannya dulu nih. Kita harus tahu apa itu puisi. Nah, puisi itu adalah sebuah karya sastra atau tulisan yang menggunakan kata-kata indah dan penuh makna untuk mengungkapkan perasaan, isi pikiran, atau pengalaman si penulisnya. Nah, biasanya puisi ini ditulis lebih padat dan sangat memperhatikan keindahan bunyi saat dibaca. Nah, terus kemudian apa sih unsur-unsurnya? Nah, di dalam puisi itu ada beberapa unsur. Yang pertama ada baris. Baris ini kalimat-kalimat pendek yang menjadi penyusun sebuah puisi. Kemudian yang kedua ada bait. Bait atau kumpulan dari bait ini adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Biasanya satu bait puisi itu terdiri dari 4 baris. Bisa kalau itu bisa lebih atau bahkan kurang. Nah, kemudian yang ketiga ada rima atau sajak. Nah, persamaan bunyi pada akhir baris puisi, rima inilah yang membuat puisi menjadi lebih indah. Biasanya menggunakan sajak ABAB atau AAAA. Kemudian yang keempat ada diksi atau pilihan kata. Dalam puisi, kata-kata yang dipilih biasanya indah dan tidak nyata. Kadang menggunakan kata kiasan. Nah, kemudian ada tema. Tema ini adalah ide pokok atau ide gagasan utama puisi tersebut. Misalnya tema alam, kemudian persahabatan atau kasih sayang orang tua. Nah, di sini kan kalian baru pertama kali nih dengar apa itu puisi. Nah, gimana sih cara bacanya? Nah, cara bacanya tuh gini. Biasanya puisi itu bisa dibaca dengan indah kalau kita bisa apa itu namanya deklamasi ya. Apa itu deklamasi? Nah, yang pertama itu lafal. Kita mengucapkan kata, pengucapan katanya itu pengucapan katanya itu harus sangat jelas, huruf vokal. Nah, kalian pasti tahu kan huruf vokal yaitu a, i, u, e, o. Nah, a, i, u, e, o itu disebut huruf vokal. Kemudian dan kemudian ada juga huruf konsonan. Tidak boleh tertukar atau bergumam. Kemudian yang kedua ada intonasi. Nah, intonasi ini adalah naik turun nada suara kita ketika membaca puisi. Jadi puisinya itu tentang semangat pahlawan. Suaramu harus lantang dan jelas. Jadi tidak boleh kayak males-malesan atau bahkan kayak apa ya, kayak nggak niat lah bacanya. Jadi kesan dari puisi tersebut tidak tersampaikan dengan baik. Kemudian yang ketiga itu ada ekspresi atau mimik muka. Nah, ini raut wajah dan gerak tubuh harus sesuai dengan isi yang ada dalam puisi. Jadi mata dan wajah kalian itu adalah sebuah alat yang utama untuk menunjukkan perasaan puisi tersebut. Nah, jadi kalau kita bisa kayak mengekspresikannya itu dengan baik, maka
isi yang ada di dalam puisi pasti bisa tersampaikan dengan baik kepada pendengarnya. Nah, kemudian ada apa lagi ya? Oh, ternyata cuma 3. Kemudian kita lanjut apa ya? Kita lanjut jenis-jenis puisi dulu. Nah, yang ada jenis-jenis puisi. Puisi, nah, secara sederhana, puisi yang sangat patuh, puisi yang dipelajari di bangku sekolah dasar biasanya dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada puisi lama atau terikat aturan. Nah, puisi ini adalah puisi yang sangat patuh pada aturan-aturan tertentu seperti jumlah baris dalam bait, kemudian jumlah suku kata, dan juga rima yang baku. Nah, ciri-cirinya itu selalu terdiri dari 4 baris dalam satu bait, memiliki rima ABAB. Baris 1 dan 2 disebut sampiran atau pengantar bunyi, sedangkan baris ketiga dan keempat itu disebut dengan isi atau makna utamanya. Kemudian yang kedua ada puisi baru atau puisi bebas. Nah, puisi bebas ini, puisi bebas, puisi baru atau puisi bebas. Nah, puisi baru lebih bebas dan tidak terikat oleh aturan. Jadi penyair atau yang menyampaikan ini, yang melafalkan ini, bebas menentukan jumlah baris, bait, rimanya. Nah, biasanya kata-katanya lebih modern dan lebih mengutamakan pesan yang ingin disampaikan. Jadi di puisi yang baru ini, si penyair tidak terikat oleh aturan apapun. Jadi dia bebas mau bereksperimen menggunakan kata-kata yang bagaimana, kemudian jumlah barisnya berapa, jumlah baitnya berapa. Nah, jadi dia tidak terikat oleh aturan. Nah, kemudian yang kedua ada lagi nih, bahasa indah dalam puisi atau majas sederhana. Nah, untuk membuat puisi terdengar lebih hidup, lebih hidup dan tidak seperti kalimat biasa, penyair sering menggunakan gaya bahasa yang disebut majas. Nah, untuk anak sekolah dasar ada 2 majas dasar yang seru untuk dipelajari. Yang pertama ada majas personifikasi, mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup dan memiliki sifat seperti manusia. Kemudian ada hyperbola atau gaya bahasa yang melebih-lebihkan sesuatu agar terlihat lebih hidup, terlihat lebih hebat dan mendalam. Kemudian ada pesan tersembunyi atau amanat puisi. Nah, setiap puisi pasti ditulis karena ada sesuatu yang ingin disampaikan si penulis kepada si pendengar. Nah, penulisannya itu biasanya memiliki pesan moral atau nasihat di dalam puisi tersebut atau amanat. Nah, cara mencari amanat itu gimana sih? Nah, kita harus bisa membaca puisi secara perlahan-lahan dari awal hingga akhir. Nah, lalu tanyakan pada dirimu, apa nasihat baik atau pelajaran yang bisa aku ambil dari puisi tersebut. Nah, gitu. Nah, jadi sampai di sini aja penjelasan dari Bapak. Nanti kita akan sambung lagi karena ini sudah waktunya jam istirahat ya. Oke. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Ya, nanti kalian bisa menggunakan imajinasi kalian untuk membuat puisi, tapi harus sesuai dengan unsur-unsur yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, sekiranya jika ada pertanyaan, silakan mendatangi saya untuk mengajukan pertanyaan. Nah,
Untuk saat ini saya cukupkan ya, karena sudah waktunya istirahat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.